Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan 3 permasalahan akar-akar ini, atau kita mencari akar-akar ini dengan cara metode Newton-Raphson. Oke, kita mulai dari permasalahan fungsi yang pertama. Kita import dulu library-nya. Yang kedua, nanti saya jelaskan di akhir apa itu fungsinya, satu perbagian-bagian teman-teman. Sekarang untuk mendefinisikan simbol X-nya, atau saya udah buat programnya teman-teman, jadi atau saya langsung copy paste saja, nanti saya jelaskan pada akhir. Di akhir ini saya hapus dulu. Nah, kita coba run dulu. Oke, itu akar-akarnya. Nah, saya jelaskan dulu perbagian ya teman-teman. Jadi import NumPy, import Pandas, import SymPy ini adalah library yang kita butuhkan. Program ini membutuhkan 3 library, yaitu NumPy, Pandas, dan SymPy. NumPy untuk numeriknya, Pandas untuk manipulasi datanya, dan SymPy untuk simbol-simbol komputasinya. Selanjutnya definisi simbol dan fungsi ya. Yang X sama dengan SP simbol ini sampai dengan definisi fungsi. Nah, gunanya apa teman-teman dari bagian programming ini? Gunanya untuk mendefinisikan X sebagai simbol SymPy. Yang kedua, untuk mendefinisikan fungsi X yang akan dicari akarnya, dan mendefinisikan fungsi X sebagai turunan dari fungsi X yang di atas. Selanjutnya ini definisi Newton. Ini adalah fungsi metode Newton-Raphson, yaitu def Newton x0 toleransi maksimal iterasi sama dengan 100. Sebentar. Nah, Nah, definisi Newton ini adalah fungsi utama yang mengimplementasikan metode Newton-Raphson. Parameternya adalah x0 tebakan awal atau x0 ya, x awal. Toleransi adalah toleransi error, dan iterasi maksimal adalah maksimum iterasi. Selanjutnya inisialisasinya masuk di ini x old atau x lama adalah x0. Ini adalah menggambarkan di fungsi di atas. Fungsi utama yang namanya teman-teman, gunanya ini fungsinya adalah menyiapkan variabel-variabel awalnya, mengonversikan fungsi simbolik ke fungsi numerik, dan membuat list untuk menyimpan data iterasinya teman-teman. Selanjutnya untuk mengecek, sebentar. Nah, ini untuk mengecek if f prime function x 0, x awalnya 0, maka kembali lagi mohon ubah. Jadi kalau dia memeriksa apakah turunan pada tebakan awal adalah 0, kalau enggak mohon ubah tebakan awal. Selanjutnya di iterasi saat error ini fungsi ini berguna untuk melakukan iterasi sampai error kurang dari toleransi, menghitung nilai baru dan error pada setiap iterasi, menyimpan data setiap iterasi. Nah, sekarang kita buat data frame-nya ini teman-teman. Nah,
Data frame ini mengonversi data iterasi yang di atas tadi menjadi data frame menggunakan Panda. Setelah itu yang ini adalah menjalankan fungsi Newton-Raphson dengan tebakan awal 10 dan toleransinya 0,01. Selanjutnya menampilkan hasil melalui data frame. Ini menampilkan data frame if itu is not known sampai dengan ini root 6f menampilkan data frame hasil iterasi jika ada. Jadi jika ada iterasinya dia akan menampilkan mencetak garis pemisah yang garis-garis ini dan menampilkan akar yang ditemukan. Nah, selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua. Ini untuk ketemu akar-akarnya. Nah, persamaan yang kedua ini pertama sama kayak tadi, import libraries-nya dulu. Yang kedua definisi simbolnya dan fungsinya. Yang ketiga definisi Newtonnya, Newton-Raphson. Setelah itu ini f-prime function. Setelah itu inisialisasinya mana inisialisasinya mana? Ini inisialisasi. Setelah itu ini adalah bedanya, ini adalah loopnya ini loop. Setelah itu kita cek divergensinya if f prime function x old atau x lamanya, jadi dia nanti print turunan bernilai metodenya divergent. Setelah itu perhitungan iterasi yang ini XU ini rumusnya. Setelah itu menyimpan datanya di data append. Mana data append ini. Nah, terus kita cek konvergensinya if error ini kurang dari toleransi, return bla bla bla, ini x lama sama dengan x baru, yaitu menjalankan metode Newton-Raphson ini dan menampilkan hasilnya seperti tadi. Nah, saya akan menjelaskan bedanya ya, atau apa sih bedanya sama yang program pertama tadi. Yang kedua ini dia menggunakan loop for dengan batas iterasi maksimum yang ada atau yang jelas. Kedua, menghitung persentase error relatif atau persentase errornya absolut ya. Yang ketiga, memiliki penanganan yang lebih eksplisit teman-teman. Untuk kasus divergensi atau turunannya itu bernilai 0. Selanjutnya, struktur kode sedikit berbeda karena pengembalian hasil dan pembuatan data frame-nya teman-teman. Sebenarnya data frame-nya sama, cuman ada sedikit yang berbeda ya. Kita lanjut aja langsung ya teman-teman, nggak lama-lama. Kita lanjut yang ketiga, permasalahan ketiga. Sama import library, kedua definisi simbol dan fungsinya, ketiga fungsinya Newton-Raphson, yang keempat ini fungsi numeriknya, terus inisialisasinya inisialisasinya ini
Setelah itu pengecekan divergensinya ini. Setelah itu iterasi pertamanya ini, terus loop iterasinya while error lebih dari toleransi ini sampai data append ini. Dia untuk melakukan iterasi sampai error kurang dari toleransinya teman-teman, seperti biasa, dan menghitung nilai baru error dan menyimpan data frame setiap iterasinya. Terus yang terakhir adalah membuat data frame-nya. Ini data frame-nya. Selanjutnya menjalankan metode Newton-Raphson-nya ini. Dan terakhir dia menampilkan hasilnya sampai terakhir. Yang ketiga ini bedanya dengan yang sebelumnya apa? Program ini sama-sama mengimplementasikan Newton-Raphson, tetapi terdapat perbedaan teman-teman. Program yang terakhir ini menggunakan fungsi yang berbeda. Satu, min x plus sin x. Yang kedua, program ini tidak memiliki parameter maksimal iterasi, sehingga iterasi akan terus berlanjut sampai mencapai toleransi yang kita inginkan, dan menghitung presentasi error relatif seperti program yang kedua teman-teman. Setelah itu program ini melakukan iterasi pertamanya di luar loop utama, dan yang terakhir memiliki format tampilan yang sedikit berbeda dari hasil iterasi. Sebenarnya persamaan dari ketiga program ini adalah ketiga program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari akar fungsi menggunakan metode Newton-Raphson, tetapi dengan pengimplementasiannya, setelah itu fungsi targetnya dan penanganan detail seperti tadi data frame gitu-gitunya itu berbeda teman-teman. Oke, sekian dari saya tutorialnya terkait Newton-Raphson, terkait permasalahan ketiga ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.